Aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Saya Edi Sulistiawan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kota Baru. Latar belakang. Pemberian hukuman hanya akan mendisiplinkan siswa dalam jangka pendek, tetapi tidak menumbuhkan motivasi intrinsik. Selama seorang anak mengalami tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi, dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Budaya yang positif terbentuk melalui lingkungan yang aman dan nyaman, yang memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan baik yang berkembang di sekolah, yang berpihak pada siswa, sehingga menumbuhkan karakter baik dalam diri siswa. Dalam aksi nyata kali ini, yang pertama yaitu keyakinan atau kesepakatan kelas, yakni praktik baik membuat keyakinan atau kesepakatan kelas dalam pembelajaran, serta diseminasi budaya positif. Diseminasi dilakukan secara kolaboratif antara calon guru penggerak dengan kepala sekolah, para guru, dan karyawan di SD SK Santa Maria di sekolah. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang berisi nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama dalam satu kelas. Dengan adanya keyakinan kelas ini, diharapkan karakter siswa akan terbentuk. Cara membuat keyakinan kelas. Dari curah pendapat, diskusi di antara siswa serta guru, dan disepakati keyakinan kelas. Berikut dokumentasi membuat keyakinan kelas. Lini masa tindakan. 1. Menghadap kepala sekolah tentang rencana mendiseminasikan bersama rekan guru dan karyawan sekolah, serta menentukan waktu pelaksanaannya. 2. Melaksanakan sosialisasi tentang penerapan budaya positif di sekolah kepada rekan-rekan sejawat dan karyawan sekolah. 3. Membimbing siswa bercurah pendapat, menyusun keyakinan kelas, dan menempelnya di dinding kelas. 4. Memotivasi siswa melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten. 5. Meningkatkan kolaborasi antar warga sekolah untuk melaksanakan budaya positif. Tujuan. 1. Menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah dan seluruh warga sekolah melalui pembiasaan-pembiasaan baik.
2. Mewujudkan siswa yang memiliki karakter. Tolak ukur. 1. Munculnya motivasi intrinsik pada diri siswa untuk melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten. 2. Terwujudnya budaya positif di sekolah dan siswa yang memiliki karakter. Hasil aksi nyata. 1. Pembentukan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat yang melibatkan seluruh siswa akan membentuk karakter siswa yang disiplin, mandiri, kritis, dan bertanggung jawab. 2. Munculnya kesadaran pada rekan sejawat tentang pentingnya penerapan budaya positif untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa dengan kolaborasi antar warga sekolah. Selamat siang, Bapak Ibu. Berikut ini adalah dokumentasi video diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Dan pada saat ini itu salah satu tugas yang berat bagi para CGP dalam masa PGP pendidikan guru penggerak itu adalah menyampaikan materi. Jadi teman-teman itu sebenarnya dari sana, dari Kemendikbud itu sebisa mungkin kalau ada materi itu dibagikan, di-sharekan ke teman-teman di sekolah, karena atau digugus bahkan, karena tidak semua sekolah itu bisa berkesempatan untuk dapat masuk ke sana ya, atau mengikuti PGP ini atau CGP. Dan kebetulan hari ini ada kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi, dan materi yang wajib dari paket modul 1. Itu paket modul 1 itu ada 4 modul. Salah satunya yang wajib dibagikan itu adalah modul 1.4 ini, atau budaya positif. Nanti acara kita ini pembukaan sudah, pengantar sudah, nanti langsung penyampaian materi tentang budaya positif, kemudian tanya jawab dan penutup. Nah, sebelumnya ini Bapak Ibu, jadi paket modul 1 itu ada 4 ini ya. Modul 1.1 itu tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Modul 1.4 yang hari ini akan disampaikan itu budaya positif. Yang wajib disampaikan itu adalah yang keempat ini. Kemudian teman-teman itu kadang-kadang kalau di grup bertemu itu adakah yang sudah berbagi modul 1 dan sebagainya, kita selalu menjawab belum pernah, karena mungkin belum ada waktu, belum ada kesempatan, karena ini wajib itu tadi ya, dan juga memenuhi tugas yang akan disampaikan. Berikutnya Pak Yohanes, kalau ada waktu dan kesempatan, barangkali saya bisa juga berbagi materi yang 1-3 ini. Kebetulan juga kan di program Litbang itu ada waktu sebenarnya untuk literasi. Mungkin ada waktu kesempatan saya bisa membantu. Kalau materinya materi aslinya itu Bapak Ibu nih, yang untuk modul 1.4 budaya positif ini ada 120 halaman kalau mau dibagi ya, tapi sudah itu materi untuk kami. Nah, untuk slide-nya sudah ada, ini sebenarnya materi dari instruktur
instruktur atau fasilitator bisa itu. Kebetulan fasilitator saya itu bapak itu dari Tangerang, dari Banten, untuk Kalimantan Selatan sama Kota Baru. Kota Baru ini ada dibagi dua. Dan nanti lain waktu bisa kita bagikan. Bapak Ibu mungkin bisa nanti sambil santai, sambil minum silakan. Kemudian sambil dicatat mungkin ada hal-hal penting untuk pengetahuan juga dipersilakan. Dan tentu saya menyampaikan tidak selengkap, sedetail dan sebagus kalau yang menyampaikan itu instrukturnya langsung atau fasilitatornya di Jakarta mana atau di Jawa. Tapi paling tidak saya membagikan ya apa yang saya dapat atau kami dapat. Kami biasanya menggunakan Google Meet atau Game Meet ya, dan waktunya itu setelah di atas jam 2, kadang-kadang juga pernah jam 12, pernah juga jam 7 malam sampai jam setengah 10 malam. Nah itu ini di sini virtual. Nah, jadi salamnya pun di sini umum semuanya untuk CTP ini. Nah, Ibu Rini Nuraini ini adalah yang menyampaikan materi 1.4 ini tentang budaya positif. Jadi beliau itu juga fasilitator di angkatan 1, 3, 5, rekod misi 1, 3 dan 4. Di Media Iswara BPJP Jawa Barat. BPJP ini Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Kemudian dalam kelas virtual itu ada kesepakatan kelas. Nah ini kalau dalam belajar kami itu harus, ini sebenarnya kamera wajib dibuka. Tapi kalau ada gangguan sinyal atau perangkat tuh izin dulu. Kemudian mengaktifkan fitur resen kalau ingin menyampaikan pendapat dan sebagainya. Nah, kemudian untuk materi modul 1.4 ini budaya positif itu pengembangnya ini dosen-dosen dari kampus seluruh Indonesia sebenarnya, karena ada salah satu modul 1.1 itu dari NTT yang mengembangkan Bapak. Nah untuk materinya itu seperti ini yang disampaikan untuk para CPP dalam semasa saja. Nah ini yang kami pelajari itu 120 halaman tadi itu kalau mandiri. Tapi ini kami juga mendapat materi PPT-nya ini dari instruktur tadi, fasilitator saja. Nah, kita mulai dari sini. Bapak Ibu, Suster, mungkin kalau mendengar budaya positif itu kita langsung berpikir tentang apa gitu di sekolah? Budaya positif. Tentang apa kira-kira? Bisa tentang hukuman ya kan? Bisa tentang cara mendisiplinkan anak, bisa tentang peraturan-peraturan, kemudian hukuman, tentunya itu pasti. Tapi nanti kita lihat ya, ini ada paradigma baru pembelajaran setelah Merdeka Belajar ini. Nah, setuju atau tidak setuju? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sekilas kita akan menjawab setuju. Kemudian 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira jawaban kita apa ya? Belum tentu ya, belum tentu. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, nanti kita lihat
bisa iya bisa tidak, bisa setuju bisa tidak setuju. Nah, nanti sampai akhir kita akan melihat itu. Materi 1.4 itu dibagi menjadi 6. 6 ini kita melihat 6 ini, tapi di PowerPoint ini, di PPT ini tuh dibuat secara singkat oleh strukturnya. Ada 6 materi ini yang akan dibahas di materi ini secara singkat. Baik, yang pertama atau pembelajaran pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, kita akan melihat. Nah, ini perubahan paradigma. Ya. Perubahan paradigma ini sudah dimulai sebenarnya sejak mulai Jokowi jadi presiden dengan adanya revolusi mental itu. Ya, mulai sebenarnya. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan. Ini tentang ilusi kontrol, ya. Kita menggambarkan guru mengontrol murid-murid, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kalau di sekolah berarti anak gitu ya. Apakah itu benar atau tidak? Ya, sebenarnya tidak benar atau tidak, tapi sebenarnya cocok atau tidak nanti kita akan lihat. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, benar atau tidak? Ya, tergantung. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ini guru ini orang dewasa, ya, memiliki hak untuk memaksa anak, gitu kan? Apapun setiap hari bahkan. Ini perubahan paradigma, ini stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau ini teori responnya, kemudian teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini memang ahli-ahli psikologi, ahli pendidikan ya. Jadi memang mereka sudah mengadakan penelitian dan ditulis gitu ya berdasarkan ilmunya. Kemudian selanjutnya, kalau stimulus respon itu model berpikir itu menang kalah, itu stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol itu model berpikirnya itu menang-menang. Nah, gitu. Nah, yang disarankan itu ini teori kontrol atau teori pilihan. Ini ahlinya adalah Dr. William Glasser itu. Jadi nanti bisa dibuka di browsing di internet itu terkenal Dr. William Glasser. Ini tentang disiplin positif. Jadi teori kontrol atau teori pilihan ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian dalam perilaku itu ada teori motivasi namanya. Teori motivasi ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik dari luar, motivasi dari luar, itu biasanya itu orang atau anak katakanlah ya kalau kita, itu untuk menghindari hukuman. Dia melakukan sesuatu itu motivasinya karena menghindari hukuman. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasi dari luar diri kita, ekstrinsik. Kemudian kalau motivasi itu tumbuh dari dalam diri, itu ini
Motivasinya itu untuk menghargai diri sendiri. Gitu. Nah, yang kalau anak sudah sampai sini, nah ini motivasi itu melakukan sesuatu anak itu karena kesadaran dari dalam diri sendiri, motivasi intrinsik. Nah, itu akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas di dalam kelas itu baik gitu. Kemudian tadi yang model berpikir menang-menang, kolaborasi, nah itu Dr. William ini itu mengemukakan itu ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu: 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Nah, ini juga kami pelajari ya, satu-satu ini dibahas ini. Diskusi itu ramai kalau diskusi membahas ini. Jadi kalau guru ya, ini karena kita di sekolah, maka sebagai guru tuh kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, gitu ya, sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Ini masuk ke ini motivasi ekstrinsik anak itu dari luar gitu ya. Bisa juga kalau kita sebagai teman atau sebagai pemantau itu karena kita nanti anak itu ini masuk ke sini untuk mendapatkan imbalan itu. Yang diharapkan sebagai guru itu yang kelima ini. Guru itu sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer. Tidak hanya kepala sekolah ya, tapi juga semua guru, karyawan, pegawai itu juga di setiap unit sekolah itu sebagai manajer itu. Maka kalau sebagai manajer ini guru bisa menciptakan ini, motivasi intrinsik anak yang bisa menghargai diri sendiri. Nah, sangat sulit untuk sampai di sini sebagai guru. Kami ditanya satu-satu itu, mungkin sebagai sini masih bisa. Bahkan guru itu masih banyak yang posisi sebagai penghukum siswa. Ya. Entah apa kata-kata atau tindakan atau perbuatan tuh guru masih di penghukum ini, posisi kontrol guru itu. Bisa juga ada juga di sini pembuat rasa bersalah. Jadi siswa itu bentar-bentar membuat siswa rasa bersalah gitu. Jadi pembuat rasa bersalah. Ada juga guru sebagai teman. Jadi guru dengan siswa sebagai teman. Ada sebagai pemantau. Nah, pemantau saja. Jadi ya sebagai pemantau gitu ya. Nah, memang yang diharapkan itu sebagai manajer. Nah, untuk sebagai manajer ini itu nanti ada salah satu ini namanya itu segitiga restitusi. Ini tugas kami juga yang cukup berat juga. Mendidik anak, kemudian menyelesaikan masalah anak menggunakan cara ini segitiga restitusi. Ini yang diharapkan apabila kita sebagai guru di sekolah itu posisi kontrolnya sebagai manajer. Ya. Berikutnya, Dr. William ini juga ini mengungkapkan dari materi-materi ini itu terakhirnya tuh sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau anak-anak juga memperoleh kebutuhan dasar anak-anak atau kebutuhan dasar manusia itu ya. Anak bisa bertahan hidup, anak bisa penguasaan diri, dia menguasai. Anak itu berhak mendapat kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian juga kesenangan, anak berhak mendapat kesenangan, itu juga berhak mendapat kebebasan. Nah, ini untuk teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser.
Kemudian sebenarnya apakah makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin itu disciplina, artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar dari bahasa Latin. Gitu. Kemudian ini yang ketiga, ini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Keempat ini, nah ini ada yang merah-merahnya yang penting. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin dimanapun nih sebenarnya. Ya, disiplin itu ini sebenarnya. Tapi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin pasti ada hukumannya dengan hukuman itu, lalu menimbulkan ketidaknyamanan itu. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu. Baik, lanjut dulu. Nilai-nilai kebajikan universal. Indonesia melalui Menteri Pendidikan sekarang itu ini yang sudah kita kenal. Profil pelajar Pancasila ya, ada 6 ya, tidak hafal Bapak Ibu. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang diinginkan oleh pemerintah ya di Merdeka Belajar itu. Intinya itu sebenarnya di sini Merdeka Belajar itu yang mau dicapai. Nah, itu tentang teori kontrol tadi. Kemudian kita lanjut saja untuk pembelajaran 2, itu tentang teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, juga ada restitusi. Kita lihat, ini di setiap sekolah pasti ada yang motivasi, hukuman, penghargaan. Tapi ini yang baru akan dikenalkan dan sudah mulai dikenalkan, restitusi namanya, segitiga restitusi. Itu teori motivasi atau perilaku manusia ya. Ini satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini motivasinya. Jadi yang pertama tadi karena untuk menghindari hukuman sebenarnya motivasi. Ini tadi masuk eksternal ya, motivasi eksternal. Jadi ini. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan, gitu ya, di depan atau penghargaan tadi. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu masih ini pertama nih, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasinya masih eksternal karena ada disiplin berarti. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan itu juga motivasinya eksternal. Nah, yang sulit tapi akan dicoba dan sudah mulai dicoba itu motivasi internal. Nah, ini tujuan disiplin positif itu untuk menciptakan motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi misalnya ini ada pertanyaannya begini atau pernyataan, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi timbul dari dalam diri sendiri itu motivasi internal atau intrinsik. Ini yang diharapkan ya. Jadi kesadaran itu timbul dari sekolah sendiri, itu yang diharapkan. Nah, ini masih itu. Kemudian Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri.
biasanya itu kan pasti ini. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Nah, kalau ada perintah ada hukuman. Kalau tidak diperintah tidak dihukum berarti merdeka. Sebenarnya bukan itu. Tapi sebenarnya cakap buat memerintah diri sendiri. Ini ada di, kalau nanti ada kesempatan di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, itu bagus materinya. Yang pertama kali. Nah, kemudian, ini kita sudah mulai sebenarnya, dimulai dari kurikulum 2013 itu, di mana rapot itu tidak ada peringkat. Itu memang benar, rapot itu tidak ada peringkatnya, itu salah satunya karena ini. Tapi kita memang belum sampai ya, secara teori, apalagi prakteknya belum sampai. Nah, dihukum oleh penghargaan, apa itu? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi sebenarnya penghargaan, apalagi tadi itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, ya eksternal tadi, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi menurut ini Apikon itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada pengaruhnya, penghargaan atau pemberian tadi ya. Juga penghargaan itu menghukum. Ranking 1, 2, 3 ditulis, ranking selanjutnya enggak. Tapi sebenarnya masih ada, itu dibolehkan apabila itu secara pribadi. Kalau misalkan diketahui orang banyak dan anak-anak lain tuh yang tidak boleh itu sebenarnya di situ. Tidak boleh. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Benar. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Memang mungkin anak-anak SD terutama ya belum sampai di sana, tapi pasti ada merasa itu. Ya, sejak kurikulum 2013 itu sudah tidak tertulis sebenarnya untuk ranking-ranking, itu salah satunya karena ini bahwa benar tentang kenapa tidak boleh ditulis ranking gitu ya. Nah, ini teorinya ada. Dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi alasan kenapa penghargaan itu juga masuk hukuman gitu ya. Tapi ketika debat itu misalnya banyak SMP yang masih meminta salah satu contoh ya penghargaan untuk anak itu masih minta ranking di kelas 4, 5, 6 gitu waktu itu saya tanyakan di kelas. Nah itu kalau secara pribadi minta surat itu datang itu tidak apa-apa kan, tidak untuk dipamerkan gitu istilahnya kan. Tapi sekolah punya data bahwa memang anak ini punya prestasi di sekolah. Lanjut. Nah, untuk bentuk program kebajikan atau apresiasi, nah penghargaan itu sebenarnya kan apresiasi kan. Nah itu masih bisa, tapi ini ada hal-hal ini. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan ya, bisa juga penghargaan tadi itu, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu beri dukungan secara khusus, ya, beri dukungan secara khusus pribadi mungkin ya. Yang kedua itu beri pengakuan secara pribadi yang tidak membedakan dengan anak yang lain. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid, bisa juga bergantian.
Apresiasi itu untuk semua murid. Beri pengakuan secara konsisten, ya, terus menerus. Kemudian fokus pada proses. Beberapa hal yang saya coba di kelas 6, misalnya lomba mading, ya sudah, sebisa mungkin bagaimana kreativitas anak itu, silakan. Saran itu ya saran 1-2 kali. Kalau membantu sampai berlebih, saya tidak lagi gitu. Saya coba, ya kebetulan juga memang kelas besar ya, dan bisa. Kemudian untuk contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, misalnya ini yang kedua misalnya ya, saya menghargai misalnya ya, ini contoh. Kemudian nilai kebajikannya itu sebenarnya kepedulianmu. Jadi saya menghargai ini dengan anak gitu ya, misalnya berdialog dengan anak, itu kita misalnya menghargai kepedulian. Kemudian situasinya apa? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, itu pengakuan atau apresiasi namanya. Gitu. Jadi sebenarnya ini juga karakter ya, menciptakan karakter juga. Kemudian kata pembuka misalnya terima kasih untuk apa gitu ya. Nilai kebajikannya apa? Untuk kata ini itu rasa tanggung jawabmu misalnya. Nah, ini apresiasi atau pengakuan kebajikan itu. Situasinya apa? Misalnya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, itu. Jadi, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan. Ya, sebenarnya kita juga sudah ya, tapi diingatkan kembali dengan teori seperti ini. Nah, ini teorinya, itu prakteknya ya guru sendiri. Ini ada contoh tugas ini, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, misalnya ya, buku catatan, buku apa, agenda. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk apa Bapak ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Baik, nanti kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang masih memberi hukuman lari keliling lapangan basket? Terlambat lari 10 kali keliling lapangan basket sampai kelas basah semua. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti kertas tugas teman. Konsekuensi. Kita lihat ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Sebenarnya ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, ini ketinggalan. Tadi malam sudah saya tambahin, lupa saya set. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Malah senang ya kan kalau gitu. Malah senang. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Nah, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, kita lihat. Nah, ini. Yang mencatat 100 kali itu masuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang, itu hukuman. Push up 15 kali tidak pakai masker, itu masuk di hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, benar, konsekuensi kan?
murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu hukuman. Ya mungkin di tempat kita masih kena, mungkin di tempat lain ini ya penelitiannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini masuk konsekuensi karena ini ada saat pelajaran PJOK. Kalau di sini dia tadi terlambat sekolah gitu ya. Kalau ini khusus saat terlambat PJOK. Nah, nanti kita lihat apa itu hukuman atau konsekuensi dan ini saya merahin karena penting khusus gitu ya kemarin. Kalau hukuman misalnya, nah ini banyak ya. Sambil salah satu, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu kalau kita memberi hukuman. Membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Masih lebih baik itu sebenarnya konsekuensi. Kemudian, nah ini yang anak itu membenci kedisiplinan sebenarnya. Kalau ada hukuman, sebenarnya juga kan hukuman-hukuman itu dalam budaya positif peraturan sekolah ya sebenarnya. Kalau anak terlambat, itu apakah memang ada tertulisnya lari keliling lapangan misalnya? Tempat kita sebenarnya tidak ada. Nah, dari situlah lalu muncul sebenarnya anak itu membenci kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Terus salah satu juga nih, anak itu bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, kalau hukuman itu memang benar. Anak itu bisa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi tidak memberikan hukuman tadi ya, itu anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi untuk sementara. Nah, ini sebenarnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau kita masih di sini sebenarnya ini masih jauh gitu ya. Kalau di sini sudah sebenarnya mau mendekati yang mau diharapkan itu budaya positif. Kalau sudah sampai sini konsekuensi. Nah, yang ketiga itu sebenarnya yang diharapkan adalah ini tadi, restitusi, segitiga restitusi tadi. Meskipun kita masih sampai di konsekuensi. Misal ya, kalau nanti saya akan menyampaikan contoh restitusi juga. Salah satu, murid atau anak membenci peraturan, itu kalau hukuman. Jadi kalau hukuman itu murid atau anak membenci peraturan. Nah, ini negatif ya, masih negatif. Kemudian kalau konsekuensi itu sebenarnya identitas ini itu netral sebenarnya kalau konsekuensi. Nah, mungkin kita masih sampai di konsekuensi ini. Bisa juga masih kita sering ke sini. Kalau ke sini berarti masih belum sampai disiplin positif itu belum. Nah, kalau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Nah, ini sebenarnya netral. Nah, positif murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini dengan restitusi ini. Nanti ada cara-cara restitusi. Ya, sambil minum, sambil makan dulu. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, kita direkam ya di video. Jadi ya, gitu ya. Apa itu restitusi? Nah, ini yang diharapkan sebenarnya dalam budaya positif itu ini restitusi, segitiga restitusi itu.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ya, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itu kita, ya. Biasanya kalau kita masih sampai di hukuman atau konsekuensi tadi, sebenarnya ini menebus kesalahan sebenarnya. Datang terlambat itu kan salah, lalu kita beri hukuman. Tapi ini untuk restitusi bukan itu. 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, ya, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, di anak itu, ya, kalau kita di sekolah. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Yang di garis bawah. Jadi restitusi ini fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di mana anak itu tidak merasa bersalah dan anak bisa tidak malu, dia tidak merasa bersalah. Nah, ini yang diharapkan, diinginkan dalam budaya positif sekarang itu ini restitusi. Nanti ada khusus untuk restitusi, ya. Sekarang pembelajaran ketiga itu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini peraturan di sekolah itu masih umum, ya. Yang melaksanakan itu sebenarnya di kelas masing-masing. Jadi ada namanya itu keyakinan kelas gitu. Nah, dari sini, dari kelas, jadi peraturan sekolah itu kan dari kelas itu sebenarnya yang melaksanakan kelas itu. Kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif. Kalau di kelas itu positif, maka lingkungan sekolah itu positif. Nah, kalau sudah di sekolah itu positif, maka budaya positif itu di sekolah aja. Gitu maksudnya. Ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini ada dicontohkan ini TK Dharma Wanita Persatuan. TK Dharma Wanita Persatuan. Kesepakatan kelas. Di keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini sebenarnya ini peraturan sekolah. Ini ada di peraturan sekolah. Kalau kesepakatan kelas ya belum. Ini kan sudah di peraturan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Peraturan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Peraturan sekolah. Aktif dalam pembelajaran. Tertib. Kemudian yang di kanan ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini sebenarnya ini yang namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini. Kami guru dan murid saling menyayangi. Keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Ini ada contoh juga. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan kelas. Namanya itu
nanti kita jangan pakai peraturan kelas karena salah. Peraturan itu sudah dari sekolah ya, atau tertib sekolah, peraturan sekolah. Jadi mungkin nanti pakai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan sebisa mungkin memang itu harus didialogkan juga dengan kepala sekolah. Kira-kira positif atau tidak itu keyakinan atau kesepakatan yang dibuat di kelas itu ya, merugikan orang tua, merugikan siswa, merugikan guru. Nah, itu harus dibicarakan juga bersama dengan kepala sekolah itu misalnya. Tidak baik juga kelas itu buat kesepakatan masing-masing, tapi akan menimbulkan yang negatif atau budaya negatif, nggak boleh juga. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas T dan Y. Ini ada hormat, ada bekerja, ada diterima dan dimiliki. Jadi kalau hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Tadi, nah yang contoh ini ya. Kemudian kalau hormat itu tabelnya begini, imbang. Gitu. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bekerja itu seperti ini. Cirinya itu terdengar, terlihat, berperilaku. Diterima dan dimiliki. Ini keyakinan kelas. Nah, baik di sini saja. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y tadi, misalnya hormat ini ya, hormat. Terdengar, terlihat, ini indera pendengaran, indera penglihatan, ini sikapnya. Ini contoh-contohnya. Kalau hormat, sikap hormat itu misalnya yang terlihat ya, senantiasa berbuat baik misalnya, atau berbagi, itu berarti dia secara terlihat tuh punya sikap hormat. Kalau terdengar misalnya ini, tolong ya, atau permisi, selamat pagi misalnya gitu. Nah itu terdengar, itu berarti anak punya sikap hormat. Kalau sikap, ini berperilaku sikap ya, tersenyum ramah, memberi salam, perilaku. Ini dari keyakinan kelas tadi. Hormat misalnya, tampak seperti datang tepat waktu. Nah, itu hormat. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Lalu kalau tidak tampak. Kemudian bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, kerja. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru atau tak aktif, berarti tidak tampak. Ini ada sharing-sharing juga ini sebenarnya. Misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau apa ya? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Lihat. Nah, keyakinan kelasnya itu ini. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini sebenarnya keyakinan kelasnya yang mencapai itu adalah tanggung jawab. Nah, ini sebenarnya karakter itu, menumbuhkan karakter. Kalau kita UKB, saya terus terang belum hafal UKB itu poin-poinnya. Nah, satu, unggul, kasih, bermartabat. Unggul tuh hanya disiplin gitu. Itu belum tahu. Nah, itu ini sebenarnya kalau kita belajar gitu ya. Hanya ditulis di jurnal itu
betul itu ada karakternya itu apa itu yang ingin dicapai itu. Dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya itu apa yang mau dicapai. Nah, itu sebenarnya kan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu juga menghormati guru. Nah, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini keselamatan, juga menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan. Apa ya, ini peraturan, ini keyakinan kelasnya begini. Nah, lanjut aja untuk pembelajaran keempat itu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi sudah ada gambarannya, kebutuhan manusia itu ada 5. Ada kasih sayang dan diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ya, ini sebenarnya anak-anak itu ini. Anak sekolah yang ingin senang-senang juga, anak sekolah yang ingin bebas juga, ingin penguasaan juga. Anak juga ingin kasih sayang dan rasa diterima gitu, baik oleh guru maupun oleh teman-temannya. Bertahan hidup juga. Sekarang yang pembelajaran kelima tentang posisi kontrol. Tadi sudah ada gambarannya di depan di tabel itu, di peta tadi, peta pikiran. Ada 5 posisi kontrol. Nah, menurut Gesser tadi, 5 posisi kontrol itu: 1 sebagai penghukum, kita ya, sebenarnya kita guru kan di sekolah. 2 pembuat orang merasa bersalah. 3 sebagai teman. 4 sebagai pemantau. 5 sebagai manajer. Kalau masih 1, 2, 3, 4 ini kontrol dari luar atau motivasi ekstrinsik tadi, ini masih gagal. Kalau masih di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu kita masih di posisi kontrol dari luar, ini gagal sebenarnya. Ini. Kemudian ini juga dari luar ekstrinsik, yang teman atau pemantau, tapi ini masih lumayan ya, berhasil atau sukses. Kalau sebagai manajer itu sudah sampai sebenarnya menghargai diri sendiri yang diharapkan tadi. Nah, untuk contoh-contohnya itu ini, misalnya guru berbuat, ini guru ya kita, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini kita masih sebagai penghukum. Kalau berceramah dan mengatakan seharusnya, terus ibu kecewa sama kamu misalnya, nah itu membuat anak merasa bersalah di posisinya di sini. Kalau misalnya guru berbuat ini, membuat alasan-alasan untuk muridnya, itu sebagai teman. Menghitung dan mengukur, kita masih sebagai pemantau. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nah ini sudah sebagai manajer, memotivasi semuanya. Kemudian ini sampai ini guru, nanti ini hasil ya. Guru berbuat, guru berkata, ini hasilnya ini. Kalau sebagai manajer ini, kalau yang ini guru berbuat, guru berkata, ini contohnya misalnya. Sebenarnya kalau hasilnya itu menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, ini misalnya ini murid, kalau guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, ini murid berkata ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu saya sering gitu dengan anak-anak. Ya, ini anak-anak ini pintar nih sekarang. Biarkan saja. Kalau Pak Edi nanti marah-marah lagi. Membuat orang merasa bersalah, itu nanti murid berkata itu bisa minta maaf.
maafkan saya, minta maaf Bapak. Kemudian dan seterusnya ya. Dampak pada murid. Kalau murid dihukum, posisi guru sebagai penghukum, itu dampak pada murid nanti sebenarnya anak itu mengulangi kesalahan lagi. Hari ini terlambat, ya minggu depan itu terlambat lagi. Memang banyak faktor ya, karena orang tua juga pasti tergantung juga. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, itu anak jadi merasa rendah diri. Nah, itu dampak pada murid, merasa rendah diri. Kalau anak tanggap sebagai teman, itu dampak pada muridnya itu anak lemah, tidak mandiri, tergantung pada gurunya. Nah, kalau kita sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer, itu anak dampak pada muridnya itu anak bisa mengevaluasi diri, terus bagaimana cara memperbaiki diri untuk anak. Oke, itu saja. Jadi kalau ini ada pernyataan-pernyataan, contoh misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Biasakan ini mungkin kita pernah menyampaikan itu. Ibu kecewa sekali dengan kamu, yang membuat orang merasa bersalah. Posisi kita. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kita posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar sebagai penghukum. Nah, tapi kalau kita guru itu begini, ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Nah, itu kita sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Ini. Nah, yang diharapkan itu sebenarnya ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ada dialog, ada bicara itu. Kalau anak sudah sampai itu hebat. Nah, ini kita sebagai manajer posisi kita. Kalau ini yang di garis bawah ini selalu, ini ada kata selalu. Kamu selalu yang paling terakhir. Sering kan? Apalagi ulangan itu pasti itu lagi. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini posisi kita itu sebagai penghukum. Jadi ada 5 posisi kontrol guru tadi ya. Penghukum sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. 5 posisi kontrol guru. Bergerak antara ini peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak apa gitu ya, saya akan. Kalau kamu tidak ini, saya akan ini. Ini diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Itu benar itu benar. Ya, kalau kamu tidak apa, saya akan ini dulu. Ini diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Terus, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, ini memperbaikinya, kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nah, ini posisi kontrol manager. Saya yakin pasti di antara kita juga semua mempraktekkan yang mulai posisi kontrol 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi yang diharapkan adalah yang sebagai manajer. Nah, terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Ini materi terakhir dari modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi itu seperti ini gambarannya. Dimulai dari yang pertama itu ini, menstabilkan identitas.
Jadi kalau ada anak merasa bersalah, anak salah, itu guru harus menstabilkan identitas, menstabilkan anak, membuat tenang. Yang pertama ini gambarannya apa ini? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah ini guru ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan dulu identitas anak. Jadi tidak langsung di hukuman. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Maksudnya ini contoh halnya ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat. Ini yang dimaksud validasi kebutuhan. Kemudian juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat di sekolah. Berarti kita sudah masuk di validasi kebutuhan. Terus menanyakan keyakinan yang ketiga. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah ini misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ini sebenarnya di sekolah. Nilai-nilai apa, kalau terlambat itu kita apa, kesepakatan kelasnya apa. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menanyakan keyakinan. Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Misalnya tidak mengerjakan PR. Biasanya anak itu takutan. Kalau yang merasa takut ya, kalau sudah biasa itu berarti sering, lalu tidak merasa bersalah. Nah ini segitiga restitusi yang diharapkan di budaya positif. Nah, contoh menstabilkan identitas ya. Misalnya ya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak merasa shock gitu ya, tidak merasa takut juga. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah atau diceritakan dulu bapak atau ibu guru juga pernah terlambat ke sekolah. Ini masuk di menstabilkan identitas ini. Kemudian untuk validasi kebutuhan, ini misalnya contohnya ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Misalnya dia datang ke sekolah tidak terlambat. Nah itu kita puji. Lalu meskipun dia tidak mengerjakan PR, kamu tadi datang ke sekolah tidak terlambat kan? Tidak pak. Ya itu bagus. Kita puji di situnya. Meskipun dia salah, tidak mengerjakan tugas. Nah lalu masuk ke sini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan PR atau apa? Contoh-contohnya ini. Lalu segitiga restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Guru berkata, misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Misalnya nilai apa di sekolah gitu ya, karakter apa yang mau diberikan gitu ya, disiplin misalnya, atau peduli, yang unggul, kasih, bermartabat di dalamnya apa? Tidak ikut doa misalnya apa, beriman, itu di bagian bermartabat kalau nggak salah seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu di bagian ketiga inilah yang untuk menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, ada namanya itu intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi yang posisi keempat dan kelima dalam posisi kontrol guru tadi,
keempat atau kelima, ya, ini sudah mengarah ke baik. Kalau keempat, yang diharapkan yang kelima sebagai manajer pelaporan. Seperti ini. Apakah kami ingin berbuat lebih baik? Nah, misalnya, itu apa ya, refleksi gitulah setelah segitiga restitusi tadi kita laksanakan. Itu ada refleksi sama intervensi 30 detik karena itu. Nah, di akhir materi ini materi dari struktur dalam Google Meet itu ini biasanya kami refleksi ini bisa secara mandiri, bisa juga nanti mengungkapkan pendapatnya masing-masing dengan tunjuk jari dulu. Misalnya, satu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa mengungkapkan kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma setelah sekilas gitu ya, kurang lebih 1 jam untuk melihat budaya positif ini. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Saya dulu itu, Bapak Ibu yang lama tahu juga, saya juga sebagai penghukum juga bisa. Awal-awal dulu sebagai pembuat rasa bersalah, iya juga. Seolah-olah paling benar sebagai guru, paling baik sebagai guru. Nah, sebenarnya salah ya kita. Lama-lama juga belajar banyak hal, tambah lagi belajar untuk ini, punya pengetahuan baru, wawasan baru. Dan ini yang diinginkan sudah dimulai sebenarnya dari kurikulum 2013 itu. Antara lain tadi misalnya, kalau dulu kita masih berpandangan penghargaan apa itu sebagai hukuman sebenarnya secara tidak langsung. 2. Perasaan apa yang mau muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. 3. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya. Diminta bercerita, Among itu, ini sebenarnya istilah Ki Hajar Dewantara itu ya, Among. Kalau orang Jawa Among itu kan mengasuh ya, mengasuh. Guru itu sebenarnya kan Among. Yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini, bukan kegiatan di sekolah. 4. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi saya akan menjadi pengajar pendidik seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, terakhir, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, tepuk tangan. Dan mungkin ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, didialogkan, dipersilahkan Suster, Bapak Ibu. Kebetulan kita bersama-sama membahas tentang budaya positif di sekolah. Mungkin ada 1-2 yang menyampaikan atau mau menjawab ini juga boleh. Saya mungkin tidak terlalu bisa menjawab ya. Tapi kalau menjawab ini mungkin bisa. Ya, jadi umum. Silakan, Suster, Bapak Ibu. Ini materi yang keempat sebanyak ini, tapi sudah disingkat. Silakan, mungkin ada. Ya, silakan Bu. Terima kasih untuk pengakuan guru yang kami terima. Awalnya memang ngantuk, tapi sama sini rasa mata juga bisa belajar Tuhan. Habis ini mau bantu. Habis itu saya lihat memang kelihatannya nggak terlalu
cuma itu aja, tapi sepertinya memang bagus. Saya lihat yang tadi kita harus seperti apa, sebenarnya seperti dulu, yaitu sebagai manajer tidak hanya memerintah atau melarang, tapi bisa memberi solusi. Anak-anak bisa paling enggak ada perubahan baru lah dari untuk kami. Misalkan contoh keyakinan kelas itu tadi bisa diterapkan di kelas, bagaimana sebaiknya kelas seperti itu. Jadi seperti saya lihat tadi kan anak-anak saya melakukan penasihat ajak keluar sebentar, kerja kelompok sebentar. Setelah sampai kelas mau pulang, bagaimana belajar hari ini? Senang, kenapa? Bisa kerja kelompok dan bisa lari-lari. Bahagia mereka. Walaupun hanya 5 menit, ada sesuatu yang baru itu, hal-hal seperti itu sepertinya harus selalu kita coba. Tidak hanya bikin manis di kelas, mungkin ya seperti tadi hubungan-hubungan, kalau ada anak punya masalah kenapa nilai rendah, bisa kita dampingi atau bagaimana. Terima kasih Pak Eci untuk semua penguatan positif yang belum kami dapatkan hari ini. Semoga kita tetap pakai menjadi guru yang jujur anak-anak. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Tami. Baik, kalau melihat sekilas ini Bu Tami menjawab semuanya secara singkat, padat, dan jelas. Misalnya ini ya, peran Among seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti modul ini dari pengalaman yang sudah. Saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Gambaran-gambarannya ya. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Tami. Kita ada yang lain yang masih posisi kontrol kita masih di penghukum atau di posisi pembuat rasa bersalah gitu. Memang sangat sulit untuk sampai di posisi manajer karena itu tidak semua bisa ya proses. Baik, mungkin saya memberi satu contoh. Ini modul 1.4 ya. Memang materinya sepertinya sederhana, enak kalau kita mendengarkan sebenarnya, kalau yang menyampaikan itu ya dosen langsung atau instruktur itu. Dan tidak hanya ini, tugas-tugasnya itu lebih sulit dari ini. Ya, ini saja 1.9, materi ke-9 tugas saya adalah aksi nyata ini menyampaikan. Jadi kami itu disuruh membuat seminar kecil minimal 10 orang begitu. Nah, tanda tangannya besok-besok masih bisa saya buat. Ini contoh misalnya ya. Ini tugas saya nanti 1.4, modul 1.4 pas 9 ke 9. Jadi nanti saya harus upload di sini. Nah ini kisi-kisi penilaiannya. Nah nanti saya harus itu masih harus saya proses video ini, tidak hanya video kirim gitu, tidak ada narasinya, masih kami harus buka ke YouTube atau ke Google Drive gitu karena ini online teks gitu ya. Nanti kita akan perhatikan contoh teman dari Jawa, penerapan budaya positif. Punya saya ada sih, cuma ya punya orang saja yang bagus. Ini salah satu tugas kami. Namanya Desi Putri Anasari.
peraturannya melanggarnya tidak memakai atribut tongkat saat upacara. Kasus pertama. Makasih Mas Habib. Sudah siap kamu tidak pakai topi dan dasi apa ketinggalan atau masih di tas? Identitas. Oh ya tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Seperti Senin lalu teman kamu juga ada kan yang tidak memakai topi dan dasi? Ya, tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Nah, berarti Mas Abi sudah bagus itu tidak terlambat sekolah. Artinya cuma ketinggalan apa? Topi dan dasinya, iya kan? Nah, berarti Mas Abi tadi pagi sudah cepat, yaitu cepat siap-siapnya berangkat ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Mas Abi tidak membawa topi dan dasi. Kira-kira tindakan Mas Abi itu melanggar keyakinan kelas atau prinsip dari kamu apa tidak? Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Nah, Mas Abi sudah tahu kan? Kira-kira kalau disiplin waktu itu penting apa tidak untuk kamu? Oke, kalau tahu itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan Mas Abi lakukan ke depannya? Supaya apa? Sudah mendidih. Bagus. Jadi kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Oke, baiklah kalau seperti itu. Sekarang Mas Abi kembali ke barisan dan siap-siap untuk mengikuti upacara ya. Kasus 2, tidak mengerjakan tugas atau PR. Jadi sudah apa? Oh, jadi mengerjakan PR matematika. Coba, coba berdiri. Nah, Kak Suci tidak mengerjakan matematika. Tidak apa-apa. Kak Suci bukan satu-satunya anak yang tidak mengerjakan PR. Ya kan? Kemarin-kemarin teman-temannya juga ada yang tidak mengerjakan PR. Ya kan? Nah, Kak Suci melakukan kesalahan ini pasti punya alasan kan? Kenapa? Oh begitu. Jadi Mbak Suci kelelahan, lalu tidur, tapi tadi bangunnya tidak terlambat kan? Nah, Mbak Suci juga sudah melakukan hal yang baik karena Mbak Suci tidak terlambat ke sekolah. Tetapi dari kesalahan Mbak Suci itu, Mbak Suci sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Kira-kira keyakinan kelas atau disiplin kamu yang dilanggar apa? Nah, kalau tahu kira-kira sikap tanggung jawab itu penting apa tidak untuk Mbak Suci? Nah, kalau sudah tahu itu penting, kira-kira Mbak Suci akan melakukan apa ke depannya untuk memperbaiki? Bagus, jika Mbak Suci sudah memperbaikinya, kira-kira Mbak Suci akan menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Bagus. Kalau sudah tahu apa yang akan Mbak Suci lakukan, sekarang Mbak Suci boleh duduk dan siap-siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Selamat pagi Rizky. Iya Pak, selamat pagi Pak. Kamu sedang apa di sini? Saya malu Pak ke kelas Pak gara-gara saya tidak memakai pakaian sekolah yang lengkap Pak. Oh, jadi Rizky malu tidak masuk ke kelas, lalu diam di sini karena tidak memakai seragam lengkap. Kira-kira tidak memakai apa ya? Topi dan dasi Pak. Tidak memakai topi dan dasi. Ya, baiklah. Tapi tadi Rizky tidak terlambat di sekolah. Tidak Pak. Tidak terlambat, bagus itu Rizky. Artinya Rizky
tidak terlambat ke sekolah, tapi malu mau masuk ke kelas gitu ya. Ya baiklah, begini Rizky. Rizky bukan satu-satunya anak yang tidak pernah seperti ini ya, tidak pernah memakai topi atau dasi. Kemarin juga ada temanmu yang tidak memakai topi, ya kan? Nah sekarang Rizky pasti punya alasan mengapa tidak memakai topi dan dasi. Ini kalau aku mau ke sekolah. Oh baiklah, jadi terburu-buru. Nah sekarang Rizky sudah tidak terlambat, tapi Rizky tidak malu masuk kelas karena tidak memakai topi dan dasi. Nah sekarang Rizky pasti punya alasan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Rizky langgar? Tidak memakai pakaian yang ketat. Nah itu berarti apa? Tidak disiplin. Tidak disiplin dan kurang bertanggung jawab. Baiklah. Nah, kira-kira kedepannya Rizky setelah kejadian ini mau berbuat apa? Saya ingin memakai pakaian sekolah yang lengkap. Baik, terima kasih. Kalau itu Rizky sudah berjanji nanti kedepannya akan memakai seragam yang lengkap, memakai topi, memakai dasi, ya, tidak keburu-buru ke sekolah. Bagus Rizky. Kalau Rizky sudah mau memperbaiki diri, nah sekarang Rizky silakan masuk ke kelas, duduk di tempatnya masing-masing, dan kita akan belajar seperti biasanya ya. Ya, terima kasih Rizky. Sampai. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Samina, Kepala SDK Santa Maria Kota Baru. Sebagai kepala sekolah, saya sangat mendukung kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Pak Edi sebagai calon guru penggerak. Materi yang disampaikan kepada guru-guru di SDK Santa Maria Kota Baru sangat bagus, yaitu tentang budaya positif dalam kegiatan pembelajaran. Saya mengucapkan terima kasih karena salah satu guru di sekolah kami ada yang menjadi guru penggerak di angkatan 7 ini. Dengan adanya aksi nyata dari CPG ini akan memberikan banyak manfaat, terutama bagi teman-teman guru yang ada di sekolah kami. Semoga Pak Edi mampu mengimplementasikannya di sekolah kami ini dan juga mampu berbagi ilmunya untuk teman-teman guru yang lainnya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuliana Sritami. Saya adalah guru kelas 1 di SDK Santa Maria Kota Baru. Saya adalah rekan kerja dari Pak Edi Sulistiawan. Menurut saya, diseminasi yang disampaikan oleh Pak Edi sangat bagus. Semoga guru-guru khususnya di SDK Santa Maria Kota Baru bisa mempraktekannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas juga di sekolah dan dapat belajar tentang diseminasi budaya positif ini, yaitu menjadi manajer di sekolah. Kami berharap para guru dapat menerapkan praktek segitiga restitusi di kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semangat para guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Perkenalkan, nama saya